Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Yang pertama, tanaman padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm3. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng gunung atau perbukitan. Baiklah, sekarang dari teks di atas dapat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawabannya, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Jawabannya, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Soal nomor 3, menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Dan teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Soal nomor 4, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Jawabannya, iya. Keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini karena tanaman hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu. Selanjutnya, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, sebelum menanam tumbuhan, kita harus memperhatikan yang pertama kualitas tanaman yang akan kita tanam.
Seterusnya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo, cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Selanjutnya, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.